Cannibal Holocaust 1980. Cannibal Holocaust 1980 menceritakan kisah tentang hilangnya 4 orang anggota kru film. Nah, informasi lokasi terakhir dari 4 orang anggota kru film ini dilaporkan mereka pergi menuju hutan Amazon untuk membuat film tentang kehidupan suku pedalaman Amazon, dan tema dari film tersebut adalah kanibal. Cerita akan berfokus pada seorang pria antropolog bernama Harold Monroe dari University New York. Setelah mendengar kabar mengenai keempat kru film ini, Harold Monroe memutuskan memimpin tim penyelamat melakukan ekspedisi menuju hutan Amazon, atau nama lain dari tempat ini dikenal dengan sebutan Green Inferno. Setelah sampai di Green Inferno, Harold Monroe tidak menemukan jejak kehidupan keempat kru film tersebut. Harold Monroe justru menemukan sisa potongan kain dan beberapa bagian tulang manusia. Fokus Harold Monroe bukan pada tulang berulang, tapi ia juga menemukan kaleng berisikan gulungan roll film. Harold sangat yakin roll film ini adalah milik keempat kru film, dan ending dari keempat kru ini adalah tulang berulang yang ia temukan. Tapi misteri apa yang terjadi dengan para kru film masih belum diketahui. Untuk itulah Harold Monroe segera mengumpulkan gulungan roll film, kemudian segera pulang ke New York untuk memutar hasil film yang dibuat oleh keempat kru film. Kengerian pun terungkap. Di dalam film ini menunjukkan keempat kru film ini bertingkah seperti hewan liar. Karena tidak mendapatkan respon sesuai keinginan, keempat kru film itu mengambil sebuah ide paling menggelikan. Mereka membakar rumah-rumah penghuni Green Inferno, melakukan penyiksaan secara fisik, bahkan sekali-kali mereka tidak segan untuk memperkos para penduduk agar para penduduk ini murka. Puncak dari roll film ini adalah emosi suku pedalaman Green Inferno yang sudah tidak terbendung. Mereka sangat murka dan membalas perbuatan dari keempat kru film ini dengan cara yang sangat brutal dan kanibalistik. Nah, kenapa film ini sangat mengandung kontroversi? Jawabannya ada pada isi di dalam film ini. Pertama, adegan serangan verbal pada hewan di dalam film ini rupanya dilakukan secara real, alias tidak ada yang menggunakan efek visual. Dan kalau diperiksa, setidaknya tercatat ada 7 jenis hewan yang meninggal secara real di dalam pembuatan film ini. Film ini juga menampilkan adegan perkos, aborsi pada janin, bahkan kanibalistik yang terasa sangat disturbing karena visualnya sangat mentah. Saking mentahnya, penonton bahkan bingung mana bagian yang fake sama mana bagian yang asli. Sutradara dari film ini kabarnya sempat ditangkap karena dugaan pembunuhan di dalam film found footage Cannibal Holocaust. Nah, pada saat pengadilan berlangsung, aktor dari film Cannibal Holocaust semuanya dimunculin di meja sidang. Barulah si sutradara ini bisa dibebaskan. Nah, apakah film ini di-banned? Jawabannya udah jelas pasti kena ban, bahkan di-banned oleh 40 negara. Twilight Zone 1983. Twilight Zone 1983 merupakan sebuah film yang terbagi menjadi 4 tema judul besar. Di antaranya Time Out. Time Out menceritakan seorang pria rasis yang tiba-tiba terlempar ke masa lalu. Nah, di masa lalu ini pria ini bisa berganti-ganti peran, tapi peran yang ia dapatkan bukan sebagai main karakter, melainkan menjadi karakter sampingan yang tidak menyenangkan. Contoh karakter sampingannya, si pria ini menjadi korban orang Yahudi di mana masa perang Nazi. Kemudian ia juga dapat peran menjadi orang kulit gelap yang diburu oleh klub KKK. Bahkan jadi tentara perang di garis depan. Kick the Can. Di sebuah panti jompo, para lansia menemukan sebuah cara untuk menjadi muda kembali melalui sebuah permainan masa kecil. It's Good Life. Seorang wanita tanpa sengaja bertemu dengan anak laki-laki yang memiliki kekuatan dewa untuk mengubah realita sesuai keinginannya, tapi dengan cara yang menyeramkan. Nightmare at 20 Feet menceritakan seorang penumpang pesawat yang fobia terbang di ketinggian. Si penumpang ini yakin dia melihat sosok monster gremlin sedang merusak mesin pesawat di tengah badai.
Tapi saat penumpang ini bercerita ke penumpang lain, tidak ada satupun orang yang mempercayainya. Nah, yang menjadi film ini kontroversi bukan dari keempat judul tema besar dari film Twilight Zero 1983, tapi kejadian disturbing di lokasi syuting. Pada 23 Juli 1982, ketika syuting adegan perang di malam hari, sebuah helikopter yang digunakan dalam pembuatan film tiba-tiba kehilangan kendali karena terkena ledakan api kecil. Akibatnya, helikopter ini jatuh menimpa ketiga aktor utama, Vic Morrow, dan dua aktor anak-anak, Micah Dinley dan Renee Chen. Ketiganya tewas seketika di lokasi kejadian dengan pemandangan yang sangat mengerikan. Enggak sampai di sini saja, sutradara John Landis juga terlibat kontroversi. Aktor yang meninggal pada insiden kecelakaan helikopter, Micah Dinley dan Renee Chen, setelah diselidiki mereka adalah aktor yang dipekerjakan secara ilegal. Ilegal yang gua maksud di sini, John Landis mempekerjakan anak di bawah umur, bahkan mempekerjakan mereka pada malam hari di luar jam kerja. Akibat dari insiden ini, John Landis sempat didakwa atas pidana pembunuhan tidak berencana. Tapi ujung-ujungnya, ia berhasil lepas dan dinyatakan tidak bersalah. Dari kejadian ini, nama John Landis sebagai sang sutradara menjadi sangat jelek. Bahkan beberapa sutradara yang sempat bekerja sama dengannya menolak untuk kerjasama lagi bareng dengan John Landis. Lalu nih, film Twilight Zone 1983 yang digarap oleh 4 orang sutradara, kabarnya film ini menjadi salah satu film paling buruk sepanjang masa karena harga yang harus dibayar untuk membuat satu buah adegan, mereka harus mengorbankan nyawa ketiga aktor manusia. Serbian Film. Film ini menceritakan kisah seorang mantan legendaris pensiunan pemain film dewasa bernama Milos. Milos berhenti jadi bintang film dewasa karena memilih untuk hidup bahagia dengan menikah. Milos memiliki istri yang cantik, bahkan sudah memiliki anak. Cerita berlanjut nih, kehidupan Milos tidak sesuai ekspektasi. Milos dan keluarganya mengalami masalah finansial yang cukup serius. Bekerja sebagai kasir saja di minimarket sudah jelas tidak akan bisa menutupi masalah finansial mereka. Sampai suatu hari Milos secara tiba-tiba dihubungi oleh seorang sutradara misterius bernama Vukmir. Dan karena Vukmir mengenal siapa sosok Milos yang dulunya adalah seorang legenda pemain dewasa, ia menawarkan syuting film yang sama dengan bayaran yang sangat mahal. Masalahnya ada di sini. Vukmir menjelaskan kalau Milos nggak boleh tahu isi naskah dari film yang akan ia mainkan. Milos juga diharuskan mengikuti semua instruksi Vukmir tanpa bertanya apapun. Milos yang sudah tidak memiliki cara lain, belum lagi menjadi artis film dewasa memang adalah keahliannya. Ia dengan terpaksa menerima tawaran dari Vukmir. Saat itu juga Milos sadar bekerja sama dengan Vukmir adalah jebakan setan. Milos dipaksa memainkan film dengan menggunakan obat-obatan kuat yang diberikan oleh kru. Milos kehilangan kesadaran dan dimanipulasi untuk melakukan seni dewasa yang sangat disturbing. Sebuah seni yang akan menghancurkan kehidupan dan jiwa Milos. Kenapa film ini sangat kontroversi? Well, film ini tidak hanya kontroversi. Film ini langsung di-banned oleh beberapa negara. Langsung di-banned tanpa alasan, tanpa sensor. Negara yang membanned Serbian film diantaranya Inggris, Spanyol, Australia, Norwegia, Brazil, dan beberapa negara lainnya. Bahkan saat Serbian film akan diputar di festival film, tempat pemutaran film ini langsung didatangi oleh petugas polisi untuk diinvestigasi. Kalau kalian nanya isi di dalam film ini, gua benar-benar tidak bisa mendeskripsikannya karena isinya sangat disturbing dan menjijikan. Bahkan di dalam film ini sempat dirumorkan sebagai era kelahiran gaya baru dalam adegan dewasa. Nasib dari sang sutradara, Srđan Spasojević, ia tetap membantah mentah-mentah pendapat publik. Menurutnya nih, film yang ia buat adalah sebuah karya seni yang menceritakan tentang penderitaan rakyat Serbia yang telah diperkos oleh pemerintahnya sendiri dan dikendalikan secara mutlak oleh negara asing.
Namun pendapat kritikus, film ini sama sekali tidak menggambarkan pesan politik, tapi hanya berisikan eksploitasi disturbing dan menjijikan. Serbian Film memang sangat viral. Saking viralnya film ini dipromosikan oleh kreator TikTok tanpa mengetahui kengerian di dalam film tersebut. Philosophy of Knife. Philosophy of Knife mengambil latar pada tahun 1935 hingga 1945. Pada tahun atau era Perang Dunia Kedua ini beredar sebuah rumor tentang keberadaan unit rahasia militer Kekaisaran Jepang yang paling mematikan. Unit ini disebut sebagai Unit 731. Unit 731 merupakan unit tentara rahasia yang berfokus dan bergerak dalam bayang-bayang Jepang untuk melakukan eksperimen senjata biologi, bahkan pengembangan bahan kimia terlarang milik Angkatan Darat Kekaisaran Jepang pada era Perang Dunia Kedua. Yang lebih menariknya lagi, film ini dinarasikan secara langsung oleh seorang pria bernama Anatoly Protasov. Pria yang pada saat itu bekerja di markas pusat Unit 731. Ia adalah orang yang menyaksikan secara langsung kengerian dan kekejaman dari eksperimen tersebut. Dalam film ini kita akan menyaksikan Unit 731 hampir semua eksperimennya melibatkan manusia yang masih bernafas. Manusia-manusia ini akan dipaksa untuk pembedahan tanpa bius, pengujian senjata biologis, pengujian pembekuan ketahanan fisik, sampai dengan paparan sinar X dengan dosis yang tinggi. Sedangkan manusia-manusia yang dijadikan subjek eksperimen, mereka sudah tidak memiliki harapan untuk kembali pulang. Alasan kenapa film ini masuk ke dalam list kontroversi sudah sangat jelas. Visual gambar dari Philosophy of Knife sering dianggap memiliki kualitas gambar yang sangat realistis. Belum lagi nih, Philosophy of Knife memiliki durasi mencapai 249 menit atau 4 jam lebih. Film ini sengaja dirancang untuk membuat penonton merasa tidak nyaman dan mendapatkan tekanan. Banyak kritikus film menyebut film ini sebagai uji ketahanan mental untuk orang yang menonton film ini, bukan sebagai film hiburan. Salo 120 Day of Sodom. Benar, kalau saja film seperti ini tidak pernah dipublikasi, mungkin saja orang-orang seperti Epstein tidak mungkin ada di dunia ini. Salo 120 Day of Sodom mengambil latar pada tahun 1944 di sebuah negara boneka Italia Utara pada masa Perang Dunia Kedua. Film ini menceritakan tentang kisah kelam yang menggambarkan sebuah struktur lingkaran setan mengenai 4 orang penguasa korup. Di antaranya ada seorang adipati, seorang uskup, seorang hakim, bahkan presiden ikut terlibat. Keempat pemimpin Italia melakukan aksi keji yang sangat tidak manusiawi. Mereka menculik 18 remaja laki-laki dan perempuan. Kemudian ke-18 remaja ini akan dikurung di sebuah villa terpencil yang lokasinya sangat rahasia. Disinilah kekejaman dimulai selama 120 hari. Keempat penguasa ini, sang adipati, sang uskup, sang hakim, dan sang presiden, menjalankan hukum yang dibuat-buat oleh versi mereka sendiri. Keempat penguasa tidak terlibat secara langsung. Mereka hanya menonton dari kejauhan melalui teropong untuk menikmati suasana dan melihat apa yang terjadi dengan ke-18 remaja ini, di mana mereka memaksa para korban untuk mendengarkan cerita-cerita dewasa. Tidak hanya itu saja, mendengarkan cerita hanya hidangan pembuka. Setelah cerita selesai dibacakan, mereka pun melakukan ritual mengerikan. Mereka mulai melakukan serangan fisik, pelecehan seksual, sampai film akan diakhiri dengan adegan eksekusi massal ke-18 remaja yang diculik. Nah, kenapa film ini bisa kontroversi? Gue jelaskan sedikit ya. Film ini menunjukkan ada adegan para korban disuruh untuk menelan kotoran manusia. Ada juga adegan eksekusi massal yang melibatkan mata, kulit, bahkan lidah. Film ini sangat kontroversi. Walaupun sang sutradara Pier Paolo Pasolini berpendapat kalau film ini adalah bagian ungkapan mengenai betapa kotor, licik, dan menjijikannya para petinggi pada masa lalu terhadap rakyat Italia pada masa itu. Walaupun pesannya bagus, tapi isi di dalam film yang katanya adalah pesan moral malah mendapatkan kritik buruk pada adegan-adegan yang disturbing. Gak cuman itu aja,
Beberapa minggu sebelum film ini dirilis, Pier Paolo Pasolini ditemukan telah meninggal secara brutal di sebuah pantai bernama Ostia. Kematian Pier Paolo Pasolini langsung menimbulkan banyak konspirasi dan teori liar kalau sang sutradara ini dibunuh oleh pihak-pihak atau orang berkuasa yang tersinggung dengan film buatan Pier Paolo Pasolini. Nggak cuman itu aja, film ini bahkan dilarang tayang di beberapa negara. August Underground. August Underground, sebuah film yang mendokumentasikan keseharian dua orang pembunuh berantai yang tidak disebutkan namanya sama sekali. Biar mudah, kita panggil aja nama kedua orang ini sebagai Mike dan Jody. Mike dan Jody sering beraksi bersama, di mana Mike sebagai pelaku dan Jody sebagai orang yang memegang kamera. Terkadang-kadang mereka juga sesekali menukar peran mereka. Aksi keji yang dilakukan Mike dan Jody sangat berbahaya. Mereka menculik, memaksa, dan melakukan pelecehan secara langsung pada orang-orang random yang mereka temui. Di dalam film ini, kita hanya diperlihatkan keseharian Mike dan Jody dalam melakukan aksi kejahatan mereka. Bahkan dia tertawa, bercanda, sambil melakukan tindakan yang sangat tidak manusiawi. Di sepanjang film, August Underground tidak memiliki alur. Filmnya sangat flat dan datar. Tidak ada motif yang jelas, tidak ada latar belakang karakter, tidak ada pahlawan, tidak ada keadilan, dan tidak ada simpati untuk para korban. Bahkan tidak ada upaya penegakan hukum yang mengejar aksi brutal yang dilakukan oleh Mike dan Jody. Fokus dari cerita ini hanya pada aksi kejahatan Mike dan Jody. Bahkan kita sebagai penonton terkadang akan merasa ikut terlibat secara langsung ke dalam aksi kekejaman Mike dan Jody karena fokus ceritanya hanya diambil dari POV mereka berdua. Iya, misalnya nih, kalian sebagai orang random di dalam film August Underground terus ketemu nih sama Mike dan Jody, maka secara otomatis kalian langsung akan dijadikan target oleh mereka berdua. Tapi disinilah kengerian dari film ini, karena film yang terkesan flat, datar, dan tidak ada plot alur, August Underground ini menjadi sangat realistik, sehingga orang-orang sampai tidak bisa membedakan apakah ini cuma film atau ini video asli yang direkam dan didokumentasikan ke dalam bentuk film. Salah satu contohnya, ada satu kontroversi yang melibatkan seorang sutradara seniman bernama Fred Vogel. Ceritanya, si Fred Vogel ini membawa salinan film August Underground dalam bentuk gulungan film untuk sebuah acara pertunjukan seni horor. Sesampainya Fred di perbatasan Kanada, saat itu juga barang bawaan Fred diperiksa oleh petugas bea cukai. Mereka menyita film salinan August Underground, bahkan sampai menahan Fred Vogel. Alasannya karena mereka mengira film ini adalah rekaman video asli yang dibuat oleh Fred Vogel.